trennya adalah Jatuhnya keluarin download konten untuk ini kan buat ngelengkapin ininya kan, updatean gamenya kan. nah itu kayak EA Games ya. Ya benar, makanya kenapa banyak orang kan sebenarnya juga benci sama EA kan gitu tuh. Lu kalau mau ke part 2 beli lagi $100. Welcome to Talk Podcast, let's talk now. Oke, ada Reinhard Betarasidi. Apa kabar, Halo. Ren? Baik. Gimana nih lagi pandemi gini ngapain aja lu kok? Ya, biasalah, berusaha bertahan hidup. Oh iya benar juga ya. Benar juga. Pokoknya tahun ini asal tidak meninggal, sudah bagus. Bagus. Sehat-sehat terus kok di sana. Iya. Lu gimana di sana? Kan lu buka kopi. Gimana di sana? Di Bandung. Jadi Renhat ini Bandung. buat yang pernah nonton atau dengar podcast gua nih, kan dia sering berapa kali jadi guest kan. Ya kita sering bahas game sih. Nah, dia nih buka kedai kopi ya, bukan toko lah ya, kedai kopi. Iya. Namanya apa namanya? Kedai kopi. Namanya Kubik Cafe. Kubik Cafe. Itu di mana tuh? Yoi. Bandung di Gua mananya? buka di Cijerah. Itu tuh udah kayak masuk Cimahi Selatan gitu ya, Pak. Bandung Cimahi. coret lah. Bandung coret maksudnya apaan? Itu jauh banget dari pusat sih, ya nggak jauh-jauh banget lah. Gua bukannya di Cimahi Selatan. Oh, ini ya yang mau ke arah ini dong. Kalau orang mau ke Lembang, Subang situ ngelewatin nggak? Nggak, justru jauh kok. Oh, Itu lebih jauh lagi. kalau gua Lembang Subang itu udah masuknya tuh sebenarnya ke utara sih. Oh, ini Sebenarnya masih masuknya Kabupaten Bandung Barat. Oh, Cuman itu tuh udah gua tuh daerah utara sebenarnya. oh. Sedangkan gue buka ini di daerah selatan. Selatan terus lebih ke barat dikit lah. Jadi lu Itu apa intinya namanya ya? lu intinya di mana? Nih, gua kalau ngingetin ini nih ya nama arah ya, timur, tenggara, selatan, barat daya. Barat daya berarti itu. Barat daya berarti. Iya. Itu tuh. Oh, jauh lah pokoknya. Nah, Barat, terus itu tuh pokoknya daerah inilah kok. Daerah pabrik. daerah pabrik. Cijerah orang pasti tahu. Pulau Gadung. Pulau Gadung ke Jakarta. Ke Cikarang. Iya, Cikarang sana Bekasi kan itu berbatasan Bekasi kan. Iya. Jadi lu jual kopinya kopi apa nih? Tubruk. Enggak, gua kopi tuh jual dua. Satu yang specialty, satu yang komersil. Cuman gua Bedanya apa? Kan sama-sama lu jual kan? Sama-sama komersil dong. Beda dari kualitas dari grade-nya sih. Gue pengennya sih justru lebih fokusin ke yang specialty nih. Karena ternyata sesuai sama hobi gue ya. Jadi kalau gue lanjutin, wah lumayan lah. Guanya juga emang have fun gitu nyediain yang specialty ini. Gue kemarin tuh minum kopi kayak rasanya tuh rasa buah gitu kan, itu enak gitu. Jarang-jarang gue nemuin yang kayak gitu. Terus mulai kepikiran, nah ini kalau gue bawa ke kedai kopi gue, experience kayak gini kayaknya menarik gitu. Di Bandung marketnya tapi masuk nggak? Kalau lu mainnya ke Jakarta Selatan tuh masuk. Kayak ke daerah sih. Kalau di Jakarta Selatan pasti kayak daerah Cipete, apalagi daerah Cipete tuh gila tuh. Panjang jalan tuh udah kayak sekarang udah kayak Kemang. Pas Kemang lagi zaman jaya-jayanya. Coffee specialty semua ya, banyak ya. Banyak coffee specialty. Di kalau di tempat gue sendiri sebenarnya nggak masuk sih marketnya, karena jujur aja buat ngopi 25.000 mereka mending beli nasi ayam geprek komplit sama nasi, woi. Ya kalau daerah gue mungkin lebih cocoknya es kopi susu lagian, karena mereka nggak suka yang pahit-pahit gitu, mereka sukanya yang manis. Iya memang, tipikal orang Indonesia kan dari dulu gitu, kopi itu pasti harus dicampur sama gula. Makanya ketika menemukan kopi itu pahit atau kopi itu asam, kayak misalnya kopi-kopi yang pakai biji Arabica gitu, orang tuh ini banyak apa? Pasti nanyanya banyak gitu. bertanya, bener banyak bertanya, ini apa nih, kok rasanya kok begini, kok kopi kok asam ya?
Ya, Iya kayak gitu. karena kebanyakan kopinya campur sama gula. Betul. Dan bahkan Mungkin sebenarnya kayak kopi-kopi yang biasa kita minum kayak dari yang ya merek-merek yang ada di itu lah, yang ada di Indomaret atau Alfamart itu sebenarnya nggak pure biji kopi kan, itu dicampur apa kalau nggak salah jagung ya, lupa gua. ya mungkin sejujurnya gue kurang tahu sih kalau dalam produksinya sendiri yang apa namanya produksi massal gitu ya. Cuman ya pasti kopinya nggak sebanyak yang kita Iya. pakai lah mungkin gitu. Atau nggak semurni yang kita pakai gitu. Betul. Ya, Nah, tapi gimana pun gue juga masih minum sih kopi begituan sih. Tapi kopi yang nggak pakai ya gula itu ya. praktis soalnya. Iya, praktis bener praktis. Praktis lu nggak harus ngegiling bijinya, udah tinggal seduh gitu. Betul. Paling Ini kan kayak lo ini juga kopi ini nih, kopi bubuk ini udah tinggal minum. tunjukin dulu dong kosongnya itu. Ya, lihat tuh kan ada hitam-hitamnya itu. Aduh. Ya, Ya, begitulah. berarti Tapi marketnya step lu by step. masih nyari-nyari dong. Sebenarnya kemarin tuh ada yang nanya di sini tuh ada specialty enggak, kayak buat manualan ada enggak. Manual brew gitu kan. Kan mulai step by step mau gue masukin lah, tapi nggak langsung banyak beansnya gitu satu-satu. Terus tiap ada yang baru gitu, ntar gue rencananya pengen ada event gitu kayak cupping bareng. Terus tadi lu sempat mau bilang sama gue, lu bilang ada game baru, game apa? Iya game nih, itu Genshin Impact, lu tahu nggak? Wah, tahu gue Genshin Impact, tapi gue gak install, soalnya banyak yang bilang itu bikin handphone cepet panas ya, dan lumayan makan storage. Jadinya gue berpikir-pikir buat menginstalnya sih, dan gak sempet mainin juga Ya, kayaknya. lu kalau lihat di Google Play ya installernya mah kecil, downloadnya Memang begitu, dan datanya, download datanya. download in gamenya wah gila sih, 5 gigaan. Tapi gue download weh. Iya. Gue penasaran. Kayak gamenya Marvel yang apa tuh gue lupa tuh. Gamenya doang emang kecil, tapi pas lu lagi main dia ngedownload data lagi, gila, jadinya gede banget. Download data in gamenya kan. Iya, data in game yang gede banget, jadi bergiga-giga jadinya itu game. Marvel apa gitu gue lupa. Itu apa namanya game ini baru bentar kan launchingnya, tapi kayaknya udah booming banget gitu loh. Bener. Dan yang gue lihat review orang-orang, ya sekarang kalau mau main Genshin Impact, at least HP lu speknya udah mesti ya nggak bisa spek yang rata-rata. Karena Dragon berapa? iya, Ya. karena penyakitnya katanya pada bilang itu kan bikin handphone lu cepet panas. Iya boy, di HP gue aja semua low. Gue harus semua spek apa namanya visual grafis semua gue. Itu game apa sih? Genshin Impact itu game apa sih? RPG atau apa sih? Itu game MMORPG. Oke. RPG masuknya RPG, cuman dia MMO jadi multiplayer juga. Bisa bisa online. Jadi ketika lu melakukan story yang quest story yang story lu sendiri nih ya. Nah, itu lu mainnya sendiri. Tapi ketika lu ada ngumpulin atau mau ngelakuin dungeon yang susah gitu, lu bisa minta bantuan teman. Jadi lu bisa online juga gitu. Basicnya kan gacha ya, tipenya kan gacha dia. Kalau udah gacha itu pasti ujung-ujungnya lo harus bayar dong. Betul, gue masih free to play sih sampai sekarang. Masih. Kayaknya udah mulai tergiur buat gacha. Lo harus pay to win dong. Lo harus bayar supaya lebih cepet kan. Iya, gara-gara ampas terus gue kalau gacha. Kesel ya. Tapi ya itu sih Ren, kita kan juga pernah bahas kan waktu itu di video di podcast yang episode berapa gitu, gue lupa. Pay to win ya. Pay to win itu kan menyebalkan sebenarnya kan, game-game pay to win. Dan udah gitu kalau game RPG ya main di handphone, gimana ya? Experience-nya kurang puas ya. Iya, experience-nya nggak enak gitu loh. Ya kalau misalnya lo main kayak ya Mobile Legends ya masih oke lah, Mobile Legends main di PC ya kan, atau dulu apa Clash of Clans. Iya, atau Clash Royale main di handphone masih enak lah ya.
Tapi lu main RPG gitu atau MMORPG di handphone tuh gimana ya? Gua ya mungkin gua inilah kali ya karena gua juga main game dari zaman Nintendo 8 bit ya. Gua ya tetap aja gua masih merasakan paling the best ya kalau main game apalagi RPG itu ya di konsol. Konsol. Itu udah paling the best. Experience-nya tuh beda banget. Sebenarnya kalau yang tadi Genshin sendiri ini dia udah nyediain tuh cross platform sebenarnya. Oh Jadi gitu. ya lu main di PS4 itu bisa, Oh, lu oke. main di laptop atau komputer bisa, itu main di PC pun bisa. Hmm. Gitu. Main di HP pun bisa dan itu connect each other, jadi connect cross platform. Oh, Itu yang kayak ini dong, bagusnya kayak dia tuh. FUT-nya FIFA dong. Nah, jadi dia bisa cross platform kayak gitu. Oh. Nah, tapi dari RPG sendiri, nah kan ini kan ngomongin RPG ya. Hmm. Dari RPG sendiri apa sih sebenarnya yang lu cari kok? Ini pertanyaan bagus nih. Genre game banyak ya, genre game banyak ya. Tapi Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, yang paling banyak bikin waktu lu terbuang itu tuh consume time itu pasti RPG ya. iya lah, lu harus leveling, grinding, nyari barang, Iya, iya kan. Belum lagi kalau lu ketemu puzzle, ya kan. Atau lu ya pengen puzzle, pengen cari side quest-nya, atau lu side quest, pengen ngalahin bos yang sebenarnya bukan bos utamanya, tapi bos ya, ini side quest. ya sering dibilang bos yang lebih hebat, lebih jago dibandingin bos utamanya. Ya kayak di Final Fantasy kan ada sering kayak gitu kan, kita ketemu Banyak itu model-model gitu. banyak. Gimana ya? Gua pertama kali main RPG itu ya karena gue pertama kali main game itu Nintendo 8 bit, pertama kali gue main RPG itu gue menemukan RPG adalah pas lagi main Legend of Zelda. Zelda ya. Iya, itu yang Link-nya tuh masih kecil, yang jalan-jalan. Jadi seingat gue tuh Legend of Zelda di Nintendo 8 bit itu, correct me if I'm wrong ya, ada dua deh, Zelda 1, Zelda 2. Cuman waktu itu kan ya main, gue nggak ngerti Zelda apaan nih, kok mainin game kayak gini. Karena kan zaman-zaman Nintendo itu mainnya Contra, iya kan, mainnya Super Contra. Terus apa, waktu itu gue sempat demen main juga, main Rockman tuh, Mega Man, zaman-zaman Nintendo 8 bit. Terus nemuin game kayak begini. Tapi ternyata seru ya. Lu menemukan ada game, ada ceritanya, dan lu bisa explore ceritanya itu, lu jalan-jalan terus. Dan ya mungkin kenapa gue jadi demen main RPG karena gue menemukan lu yang jadi hero-nya. Ya semoga lu yang jadi hero-nya kan, tapi bedanya adalah di sini lu ada story gitu, ada story yang membuat lu tuh yang ya lu harus berpetualang. Jadi lu benar-benar merasakan petualangan itu tuh benar-benar pas lagi di RPG banget. Itu pas dulu ya. Karena kan kalau compare sama game-game genre yang lain ya kayak main kontra kan, yang penting lu ada senjata ya lu tembak aja gitu, ya udahlah, taunya lu tamat. Ya kan. Ya, kayak lu main game apa namanya? Yang versus gitulah, kayak lu main tahu kan kayak Tekken gitu. Itu kan Iya, ya iya, asal iya, iya. asal pilih hero, Iya, main terus duel gitu ya. Kalau gila. RPG sendiri kan lu diceritain kayak ini tuh di dunia game ini tuh lu tuh apa, lu tuh siapa, lu tuh nyari apa gitu. Iya, betul, betul. Dan kalau dulu ya, zamannya Legend of Zelda di Nintendo 8 bit itu kan, lu pokoknya ketemu world map-nya itu, ketemu musuh, ya lu tinggal langsung pukul aja kalau mau ngalahin. Sikat tuh. Gue baru inget. Kalau darah linknya penuh, pedang lu bisa nembak. Kalau darahnya nggak penuh, lu mukul musuhnya lu harus deketin. Oh, gue baru tahu. Gue nggak pernah main soalnya, tapi katanya Eh, bagus Zelda. bagus, Legend of Zelda bagus. Pas Super Nintendo gue juga sempet main, tapi ya karena gue nggak lanjut main Nintendo lagi ya, gue juga udah nggak ngikutin lagi Legend of Zelda kan. Uh, ya terus akhirnya ya ketemu dengan game-game RPG yang makin lama makin kompleks kan permainannya, ceritanya makin bagus gitu loh. Dan ya dari semua game yang pernah gue mainin, ya gue nggak bisa bilang mana yang paling the best ya, soalnya banyak banget sih yang gue mainin dan menurut gue emang keren. Dan tiap story-nya tuh punya daya tarik sendiri gak sih? Iya, emang keren gitu loh. Emang keren ya. Lu kapan main RPG pertama kali ketemu RPG? Gue main pertama kali RPG PS1. Oh, oke. Gue main itu
apa namanya Legend of Dragoon. Legend of Dragon sebenarnya bukan game awal-awal PS banget itu kan, tuh udah tahun berapa itu kan? Iya, itu udah tahun 2000-an ya. Gue baru lahir aja 95, woy. Iya. Berarti lu lahir berarti umur lu sama umur PS1 kurang lebih mirip ya? Mirip. Itu gue waktu main Legend of Dragoon, wah itu kayak RPG pertama gue, terus kayak, wih asik ya ngumpulin item 4 disk itu. Kuat, ya. 4 disk itu. Terus kan suka ada spike monster gitu loh kalau di Legend of Dragoon, tiba-tiba tuh di area monster yang lemah tuh suka ada lu ketemu monster yang kuat satu gitu. Nah itu tuh sampai gua belum ngalahin monster itu tuh kayak belum puas gitu. Tapi overall yang bikin gua main terus tuh ceritanya sih. Ceritanya tuh bagus, ada plotnya. Bener-bener 4 disk yang tadi lu bilang. Terus kayak apa namanya? Setiap conquest-nya itu tuh ditampilin karakter yang beda lagi, yang punya backstory lagi. Jadi menarik gitu. Itu tuh makin banyak story yang kompleks gitu. Bentar ya. Gue lupa hero-nya ada berapa itu ya. Ada sekitar 8 gitu, 9 ya. Sekitar segitu. Iya, gue lupa. Banyak tuh. Gue lupa. Nanti. Gue lupa sih itu berapa hero-nya. Tapi gue main. Salah satu keunggulan dari game itu memang ya grafiknya emang bagus. Pas zaman itu grafiknya bagus sih. Ya zaman RPG udah mulai 3D kan. Terus walaupun lu mainnya per turn, tapi ada fitur yang ngebuat lu mainnya nggak per turn. Jadi lu bisa combo tapi pencet X, kotak atau apa gitu, sesuai tombol yang dikasih sama dia. Iya, ya, lu kan kalau mau dapetin hit lu tuh lebih gede kan lu harus ikutin kombonya dia kan. Iya. Harus pas juga timingnya tuh. Iya betul. Cuman ya ini opini pribadi gue ya. Cuman gue merasa Legend of Dragoon itu ya secara grafik bagus, cerita ya gue nggak bisa bilang itu juga yang gimana, tapi ya sebenarnya sosok sih itu game sosok sih. Tapi kan itu game memang Sony yang keluarin kan, makanya itu dipromoin tuh kencang juga waktu pas zamannya tuh. Kalau gue sih beli PS gratis beli CD-nya kan. Ya udah gue ambil yang itu. Iya. Gue ambil terus gue tuh namatin itu tuh susah banget, boy. Gue tamat tuh gara-gara gue baca walkthrough-nya yang setebal kamusen. Ya mungkin karena lu juga lu umur berapa pas lagi main itu game? Umur kecil lah, bocah kayaknya. Iya, mungkin karena lu juga masih atau 6 gitu. Ya, belum bisa terlalu memahami yang gimana. Gue main Legend of Dragoon itu kan gue udah SMA atau kuliah gitu. Ya itu game gampang sih. Ya jujur aja itu game gampang. Itu game gampang, itu nggak susah. Ya, lu kalau udah sekarat atau udah mau kalah, lu masih bisa berubah jadi dragon gitu kan. Iya. Segala macem. Betul. Itu game nggak susah sih menurut gue dibandingin sama RPG lain ya. RPG lain ya kayak Final Fantasy 7 lah. Itu tuh ya gue bisa bilang itu susah levelnya. Ya. Dan bahkan itu kalau yang 7 tuh lu nggak dikasih clue jalannya tuh, story-nya tuh lu nggak dikasih jalan, lu harus explore sendiri. Nah itu dia Ren, gue sekarang males main game RPG itu yang game-game sekarang ya, maupun itu di handphone, terutama di handphone ya, karena lu tuh udah dikasih petunjuk ya lu mesti kemana kebanyakan. Padahal harusnya kan lu lebih explore dunianya sendiri. Iya. Tiap NPC nggak sih? Iya. Terus biasa tuh di awal-awal ada tutorial dulu kan, ikutin tutorial, atau lu udah nyampe level berapa, udah tuh selebihnya lu baru itu tuh tinggal ngikutin ceritanya. Tapi kan ya terlalu gampang. Lu ini deh, ini yang denger atau yang nonton ya, coba dah main game-game pas lagi zaman-zamannya PS1 lah, at least lah ya, PS1 atau PS2. Lu tuh ketika lu main RPG zaman-zaman itu tuh ya, lu tuh bener-bener lu nggak dikasih clue yang lu tinggal ngikutin jalannya doang. Lu tuh bener-bener harus ngobrol sama yang kalau lagi di village ya, lu harus ngobrol sama orang-orang situ cari petunjuk, gua harus ngapain setelah ini.
gue harus kemana setelah ini. Lu baru bisa menemukan petunjuknya ya karena kalau lu berkomunikasi, lu cari petunjuknya di situ. Nggak ada tiba-tiba di map harus kemana gitu ya. Iya, bener nggak ada. Gini deh, gue kalau misalnya contoh kayak apa lagi ya, Final Fantasy 8 deh, misal lu lagi di mana, Final Fantasy 8 itu kan awal-awal lu di ini kan di sekolahnya apa namanya, Belem Garden kan. Nah setelah itu kan lu harus training dulu, lu harus kemana dulu ke desa yang terdekat di kota kecil yang di dekat Belem Gardennya itu tuh gue masih ingat tuh di awal-awal, lu tuh nggak ada petunjuknya arah panahnya kemana-kemana, pokoknya cuma lu harus nanya, ngobrol orang di situ. Nanti kalau ketemu clue-nya, orang itu akan bilang, lo harus kesini dulu, abis ini tempatnya ada di mana, arah barat atau arah apa dari lokasi itu, ya lu yang sekarang, ya lu cari dah lu tuh. Lu muter-muter dah tuh. Biar explore-nya tuh lebih kerasa justru ya. Iya, bener. Justru kan menurut gua, RPG kan seninya di situ. Kalau lu udah dikasih tahu ya, lu mesti kemananya, ya udah jadinya ya main ya lu tinggal ngikutin aja. Apalagi kalau lu mainnya udah yang kayak tadi lu bilang apa Genshin Impact itu udah pakai ada gacha-gacha, udah itu kan udah play to win kan, udah pay to win kan, ya udahlah. Apa ya, serunya sih kalau menurut gua. Benar-benar. Ada poinnya lah di situ. Cuman gacha kan biasa gini kok, kepuasan tersendiri. Wah. Gila gue dapat karakter bagus, weapon bagus atau Ya, kayak gitu. tapi ya tren gacha gitu kan sebenarnya gara-gara developer game juga pengen dapetin duit sebanyak-banyaknya kan. Ya, betul. Makanya gue itu kayaknya sih udah kemarin gue lihat berita-beritanya sih kayaknya udah cuan banget gitu. iya, kayak lu juga main FIFA kan, kalau lu main FUT-nya itu kan lu ya itu kan nggak gacha juga kan, udah dapetin pemain yang ini kan. Kalau bisa dapet pemain yang legend atau pemain yang kayak udah dapet Messi, Ronaldo, ya makanya kalau lu perhatiin orang-orang sering post, gue dapet Ronaldo gini-gini, seneng banget ya karena memang ya itu yang kita dulu bilang kan, rasa excited buat dapetin dia. Tapi back again ya gimana ya, gue masih lebih suka ketika dulu lu beli game, ya udah lu beli game pokoknya udah tek gitu, lu nggak apa-apa bayar mahal di awal tapi udah lu puas, lu ngabisin. Ya kan, nggak perlu yang lu dikasih game. Sebenarnya game ini gue juga baru tahu nih ya. Jadi developer game itu sekarang kan dituntut untuk makin lebih cepat produksi game terus lempar ke market kan, biar cepat ngejual kan. Tapi ternyata banyak dari game yang dilempar ke market itu sebenarnya tuh belum finish. Jadi mereka sekarang trennya adalah keluarin download konten untuk ini kan, buat ngelengkapin ininya kan, updatean gamenya kan. Nah, itu kayak EA Games ya. Ya benar, makanya kenapa banyak orang kan sebenarnya juga benci sama EA kan gitu tuh. Kalau mau ke part 2 beli lagi $100. Iya benar. Kan lu kayak lu beli mobil, lu cuman baru ada roda sama ini ya, roda 4 biji sama ya ini apa? Mobil bodinya doang, tapi di dalamnya mungkin setirnya belum ada, AC nggak ada, joknya lo harus beli lagi, kan maksud gue nggak, males gitu loh jadinya kan. Yoi. Ngerti. Itu kan kayak lu kalau main FF 14 tuh yang online atau FF 11 tuh itu kan biasa suka ada extension kan. Extension buat story-nya kan. Nah itu tuh biasa tuh kalau nggak salah tuh harus beli lagi atau download lagi gitu. Iya. Tapi memang itu kan idenya marketingnya lah ya. Jadi lu kudu pay buat ngelanjutin story-nya kan, sayang gitu kalau story-nya mentok di tengah-tengah nggak sih? Lu Final Fantasy 7 yang di remake itu main nggak? Ya boro-boro gue pengen main, cuman gue nggak ada PS4. Siapa waktu itu teman gue yang main gue lupa itu deh. si Andi. Iya. beli PS4 khusus buat main itu, woy. Iya, tapi dia bilang katanya setelah lu abisin itu gamenya itu belum tamat, belum kelar. Belum tamat memang katanya. Itu belum kelar, jadi nanti bakal ada lagi dan lu harus beli lagi gitu loh. Oh my god, gue bilang. Ya si Adi cerita ke gue, ya gue udah beresin sampai gameplay terakhirnya, tapi kayaknya belum tamat kata dia gitu.
Ya Gue iya udah kan. milih. Kan sayang gitu. Kalau kalau yang zaman dulu tuh inget banget gue dari PS1 kan kayak lu sampai 4 disk tuh kenapa? Ya karena sampai tamat gitu. F73, F73, F8 yang 4. Ya kayak apa namanya? Ya Legend of Dragon aja yang kita bilang. Nah, Kenapa sampai 4 disk? Itu kan ya biar sampai tamat, biar nggak ngegantung gitu. hmm. Sementara sekarang ini justru malah dijadiin ide buat biar dia finishin story-nya harus pay lagi gitu. Iya, bener. Agak ngekiin sih sebenarnya sih. Makanya gue sebenarnya gue kangen banget sama RPG zaman dulu tuh. Salah satu RPG yang menurut gue ini kalau talk about the best RPG menurut gue ya, salah satunya tuh menurut gue Suikoden. Suikoden 1 sama 2 ya, pas zamannya PS1. Kalau yang udah 3, 4, 5 ke atas, gue nggak demen sih. Gue nggak demen. Suikoden itu salah satu, nih ya, kalau yang pernah main Suikoden, itu gamenya tuh grafiknya tuh cuma 2 dimensi, bukan 3D ya. Game RPG klasik dah, tapi lu bakal merasakan storyline-nya, serunya, apalagi pas ngumpulin 108 jagoannya ya. Kalau lu bisa lengkapin, itu tuh bener-bener part yang paling ini the best banget sih. Dan juga battle-nya juga menurutku salah satu battle yang keren di Suikoden. Lu bisa ini kan, lu bisa combine juga dengan karakter yang lain asal memang lu emang punya link dengan si karakternya ini nih, jadi lu bisa bikin combo gitu sama ini kan. Nah, itu menurut gua tuh yang hilang sih sekarang ini. Itu keren sih Suikoden itu. 108 jagoan itu keren banget. Dan juga kalau Final Fantasy 7 ya the best. Kita juga pernah bahas kan waktu itu the best Final Fantasy kan. 7, 6 yang RPG yang Final Fantasy klasik tuh ya game-game yang rata-rata secara grafik mungkin so-so, apa ya, mungkin kan juga di zamannya memang juga belum mampu kayak sekarang, tapi storyline-nya kuat. Enak storyline-nya ya. Iya, storyline-nya kuat, dan main ini battle-nya juga secara gameplay juga enak gitu loh. Ya, pokoknya lu main memang untuk namatin ya, memang untuk menaklukkan ini game ya, dan juga dengan kepuasan-kepuasan yang diberikan ya, bukan karena ya lu main lu bisa lebih cepat duluan kalau lu bayar. Ya iyalah, jelas. Dari FF sendiri, gue paling suka tuh sebenarnya FF12 sih. Iya, Story-nya enak ya, banget. waktu itu kan kita pernah bahas kan, lu sukanya 12, gue suka 7. Karena story-nya menurut gue bagus, story-nya bagus. Hmm. Terus gameplay-nya juga gabungan antara ini dia tuh pertama kali nyoba gameplay-nya tuh masih turn based, tapi lu bebas mau kemana aja bisa jalan gitu. Lu biasa kan kalau turn based kan lu hadap-hadap sama monster, nungguin gauge penuh doang gitu. Sementara ini tuh lu bisa jalan-jalan sambil nunggu gauge penuh biar nggak kena serang, baru nyerang gitu. Itu kan inovasi baru lah. Itu Dan kan menurut gua zamannya Squaresoft baru merger sama Enix. itu gue kayak ngerasa wah gameplaynya bagus, terus story-nya oke. Side quest-nya adalah salah satu FF dengan side quest terbanyak dan tersulit. Jadi gue seneng banget main game itu, puas buat RPG ya. Terus satu RPG lagi yang bagus tuh gue suka tuh Hackjiu. Hackjiu yang mana tuh? Gue baru dengar. Hah? Hackjiu apa? Jadi Hackjiu tuh game PS2, tapi ada 4 volume. Tulisannya Jadi gimana kalau lu main tulisannya? HACK.GU. Oh, iya, gue pernah lihat. Itu. Tapi gue nggak Nah, main itu itu lu game-nya. itu tuh jadi secara garis besarnya ya, lu main gamenya tuh gini, lu jadi orang yang online lagi ke game. Jadi lu di situ tuh bisa log out, baca email. Iya, gue tahu. Nyari clue. Gue Terus pernah bisa dengar. online lagi. Gue pernah dengar. Iya. Nah, itu keren tuh. Nah, gue suka banget. Terus yang paling gue suka tuh dia apa namanya? Dia itu dari volume 1 sampai volume 4 nyambung. Jadi ketika lu main di Hackjiu 1 nih, Hackjiu 1 tuh cap levelnya maksimal 50.
terus lu udah farming barang-barang banyak banget gitu ya. Hmm. Lu main yang Hackju 2, nanti dia nanyain, lu mau pakai previous data lu yang dari Hackju 1 atau enggak? Hmm. Kalau misalnya iya, semua barang lu ke convert semua ke sana, level lu ke sana ke convert, itu rame tuh. Terus lu bikin party nih, satu party. Itu bisa lu konsis apa misal 3 warrior atau ada supportnya, ada healer, ada magiciannya bisa. Lu bisa panggilin orang-orang yang lagi online. Jadi teman-teman lu sendiri tuh kayak selalu online, itu random gitu. Dan itu menarik menurut gua ya, buat apa namanya? Dia ngasih feel kalau lu tuh lagi main game online gitu. Padahal lu main RPG yang lu cuma sendiri gitu. Tapi feel-nya kayak MMORPG. Iya. Ya gue pernah dengar. Tapi gue nggak main waktu itu sih. Soalnya pas lagi PS2 tuh gue mulai sedikit berkurang ya main RPG soalnya. Iya, gue pernah dengar. Kalau transfer data kayak gitu, iya gue juga baru inget transfer data kayak gitu tuh di Suikoden tuh juga bisa tuh 1, 2, 3 tuh nyambung tuh asal lu masih nyimpan memory card-nya data yang gameplay sebelumnya lu bisa tuh nyambungin database-nya. Jadi lu masih bisa ngeling terus. Bener. Iya tuh zaman RPG pas lagi gila-gila ramenya tuh Breath of Fire kalau lu main tuh ya, Wild Arms, Star Ocean. Wah, tuh gila tuh. Lunar 1, Lunar 2 itu gila tuh zaman-zamannya RPG lagi gila-gilanya itu. Apalagi Dragon Quest. Dragon Quest juga tuh. Dragon Quest sekarang kan udah ke-9 ya kalau nggak salah Dragon Quest. Wah, gue udah ngikutin lagi deh Dragon Quest. Dulu juga ada Chrono Trigger sama Chrono Cross. Wah, itu juga bagus tuh. Itu bagus tuh katanya. Iya. Chrono Trigger tuh awalnya Super Nintendo, cuman akhirnya sama si Squaresoft-nya tuh di convert juga ke PS1 tuh. Chrono Trigger. Nah, kalau Chrono Cross emang benar-benar PS1. Chrono Trigger ya dulu gue salah satu yang kenapa gue mainin karena yang bikin karakternya si Akira Toriyama. Yang itu ya, yang punya apa namanya DBZ juga. Iya, yang bikin Dragon Ball. Ya bikin Dragon Ball. Iya. Makanya tuh muka-muka karakternya tuh karakter Dragon Ball banget di Chrono Trigger itu. Biar gampang kerjaannya nggak banyak. Aja. Iya. Si Krononya aja itu mukanya kayak Trunks jadi Super Saiyan. Cuman rambutnya aja merah bawa pedang kok. Mirip-mirip lah. Iya. Ya itu zamannya RPG tuh lagi wah itu gila tuh. Cuman ya aduh gue sekarang udah nggak sempet lagi Ren main itu. Genshin Impact sih gue denger sih kan lu bilang kan lu sempet bahas Genshin Impact kan. Genshin Impact aduh gimana ya gue pengen main tapi satu handphonenya mungkin takutnya panas terus, belum lagi makan storage banyak. Gue sendiri sekarang udah mulai nggak ada sih, jadi justru gue sekarang tuh lebih pengennya tuh main game tuh yang sekali beres. Karena kalau RPG gitu nggak mungkin sekali beres, pasti lama tau nggak. Dan ujung-ujungnya lu kayak aduh gue penasaran banget pengen cepet-cepet kelarin, ujung-ujungnya lu antara begadang atau enggak lu sampai bolos gitu. Biasa tuh RPG kan lu bisa ngeliat kan lu udah berapa jam main kan, berapa menit main kan. Iya, dan kalau gue perhatiin rata-rata kalau gue namatin game itu ya, kalau lihat dari jam di gamenya ya kurang lebih 48 sampai 50 jam sih. Iya, tapi kan kita kan main abis itu save kan kita ini kan, kita nggak lanjutin kan abis itu baru loading lagi baru kita lanjutin savean kita yang kemarin kan. Betul. Ya tapi kalau mau ditotalin bener-bener kita main non-stop ya kurang lebih, ini kalau gua sih 48 sampai 50 jam sih, kurang lebih ya. Gua waktu itu paling lama nih ya namatin RPG FF12. Kalau story doang ya. Story doang tuh 38 jam. Story mah cepet kalau lu main story doang. Cepet. Gua ngabisin sampai semua side quest-nya semua ya. Itu total 180 jam. Iya, kalau lu main story-nya utama doang nggak cepet. Kalau lu mau naikin level sampai yang level 100 semua, belum lagi lu mau nyari
pedang atau item yang paling terkuatnya, itu mah Iya, nggak bakal kalau bisa. FF12 tuh lu kayak ada apa namanya, kayak achievement unlock gitu loh, tiap lo ngelawan bos apa yang side quest keluar achievement unlock kayak gitu. Justru gue menuhin achievementnya semua. Nah itu rame tuh yang kayak gitu, puas gue. Iya. Aduh, kapan Ya tapi lagi gitulah. bisa main game ya? Aduh, PS5 Iya, nih, kapan lagi ya? PS5 belilah. PS5, aduh. Gue gini sih rencana. Misal dede gue beli PS5, PS4-nya buat gue dulu. Oh, Ya kan dia nggak mungkin main 2 konsol sekaligus kan. iya. Gitu. Kalau dede gue beli, kalau enggak ya enggak. PS5 ya. Aduh, tapi gue bingung kalau gue beli kapan mainnya. Nah, tetep sih sama gue juga kalau tadi misal PS4 gue, kapan mainnya ya? Gue balik udah jam 11 malam kayak gitu terus aja. Udah capek, pengennya tidur. Iya. Oh inilah, apa, coffee shop lu pasangin PS. Jadi rental. Kayaknya itu Enggak jadi rental. Gue pernah nemu satu coffee shop ya. Satu coffee shop itu dia taruh TV, dia taruh PS di situ. Jadi kalau ada yang mau main bisa main. Cuman ya kebanyakan yang main ya dia juga sih. Orang yang punyanya juga ujung-ujungnya. Gue tuh agak risky kalau mau naruhnya PS4 di situ. Ya jangan, kalau nggak ya lu jangan taruhnya di ini, jangan taruh di apa, di tempat umum. Ya udah taruhnya di kantor, di ruangan lu ada ruangan sendiri, ya taruh di ruangan lu aja, lu yang main sendiri situ. Oh ya iya, buat gue doang gitu mah. Iya, kalau lu Gue kira buat khawatir, daya jual. Tapi yang coffee shop yang gua ketemu ini dia memang kasih buat orang main, dia taruh di situ, mau main bisa main. Oh bagus juga ya idenya. Tapi Iya, mungkin jangan yang PS4 banget lah. PS3 lah boleh lah. 3 lah boleh lah. Iya, PS3 boleh lah. Ini bener-bener orang bisa main. Gue lupa tapi coffee shop itu di mana deh. Orang bisa main gitu. Boleh lah buat apa? Bahan diskusi nanti. Diskusi apaan? Lu main diskusi, main mah main. Main diskusi. Enggak, buat apa namanya, kalau mau dipasang gitu, buat bahan diskusi. Oh. Iya. Ide dulu kan, ini ide dulu. Siapa tahu memang kedepannya ada. Aduh, ngomong RPG ini gue jadi pengen main apa ya? Ya, nanti cobain itulah yang terbaru aja, Genshin. Kok gue udah kayak agennya MiHoYo ya, kampret. Itu developer gue baru pertama kali dengar lu MiHoYo lu. MiHoYo dulu sebelumnya dia ngeluarin Honkai Impact. Oh, dia ngeluarin Honkai Impact. Sekarang dia bikin Genshin Impact. Betul. Nanti game selanjutnya No Impact kayaknya. Iya. Gak sih. Bisa jadi. Itu sih sebenarnya buat RPG dari gue, yang penting story, gameplay nomor 2 lah. Tapi completing each other ya, namanya juga satu kesatuan game kan. Ya kalau buat kita yang pernah ngerasain RPG klasik sih sebenarnya grafik nggak terlalu masalah. Nah betul. Iya kan? Yang penting tuh gue tuh story-nya puas gitu. Iya, story-nya puas gitu loh. Dan ya, sebenarnya kan lu kayak sedang memainkan film kan, lu nggak nonton film tapi lu memainkan film kan, lu memainkan film. Kayak tadi kita yang main gitu. Iya, kayak tadi lu yang bertanya kenapa gue main RPG, ya karena kita kan yang jadi hero-nya kan. Betul. Kita yang jadi hero-nya ya. Gue rasa sih itu juga tipikal para cowok kenapa main game, karena kan terutama RPG ya. Karena kita sebagai cowok kita yang jadi hero-nya gitu. Ya deep down kita secara basic kan sebagai seorang cowok kan emang pengen jadi hero kan. Hero. Iya kan? Iya kurang lebih begitu. Makanya kenapa orang akhirnya main RPG gitu, walaupun dulu ini ya, gue pernah baca tuh sebenarnya orang Amerika itu awal-awal kan nggak gitu demen main RPG. RPG itu kan awal-awal kan dari Jepang kan, game-game Jepang. Tapi ketika mulai dimasukin ke pasar Amerika itu pun, gue pernah baca Final Fantasy berapa ya, itu pun levelnya tuh dikurangin kesulitannya. Susah. Nah, susah pas ketika lu mainin versi Jepangnya gitu loh.
sengaja diinin karena ya nggak menarik kalau waktu itu kan ya tapi memang nggak bisa dipungkirin sih salah satu yang bikin RPG itu jadi booming banget, tag banget ya emang Final Fantasy 7 sih. Iya. Jadinya everyone want to play karena ya grafiknya yang waktu itu memang bagus banget. Plus waktu itu Pertama kali lompatan dari 6 ke 7 kan berubahnya beda gitu. Terus 8 dengan storyline, dengan love story-nya yang belum pernah ada gitu kan, bikin love story sekuat itu kan, Squall sama Rinoa kan. Rinoa. Ya. Oke, Deren. Yuk, kita cukup ya. Ya, kita ngobrol game RPG. Ya, semoga bisa main lagi lah. Ya, lagi. Tapi nggak tahu kapan mau main lagi. Gue juga pengen banget sih kayak, dulu waktu SMP SMA kerjanya main lah nih. Kalau ingat dulu zaman sekolah itu tuh main game itu tuh bener-bener kayak orang gila sih. Zaman sekolah kuliah ya barbar sih kalau main game. Sekarang mah ya beginilah kok, sudah harus menghadapi dunia nyata yang tidak seperti dunia RPG. Ya justru sekarang kita waktunya ya kita yang jadi hero-nya di dunia nyata lah. Kita yang jadi hero-nya di dunia nyata, kita yang memainkan petualangan kita sendiri. Jadi cerita sendiri ya. Iya, achievement unlock-nya kita bikin di dunia nyata, nggak hanya di dunia game doang. Betul banget. Jangan terlalu ke bawah ke dunia maya ya. Betul. Ntar lu nggak sadar lagi, tau-tau lu di dunia Matrix.